untuk mencapai impian semakin besar. Apa kelebihan daripada peluang yang kita? Peluang ini simple, teman. Mengapa simple? Karena kita tidak perlu persiapan yang ribet, yang banyak. Kita tidak perlu modal yang tidak perlu harus melakukan semua persiapan-persiapan untuk infrastrukturnya. Kita sekolah dulu, pelatihan dulu, berapa bulan, berapa tahun, tidak. Setiap saat kita bisa untuk memulainya. Yang dalam kondisi seperti sekarang, kita bukan mau berinvestasi. Kita mau punya bisnis, kita mau punya sumber income yang instan. Peluang yang kami tawarkan ini memberikan kesempatan Anda untuk menambah income Anda secara instan. Dalam waktu kurang bisa mendapatkan tidak butuh waktu lama, panjang waktu, karena ini adalah profesi ini tidak memandang orang, siapa saja bisa. Dia tidak perlu S1, S2, S3, dia boleh perempuan, boleh laki-laki, ya boleh yang berumur sedang, boleh berumur muda, bisa. Jadi ini terbuka peluang untuk siapa saja, dan ini adalah salah satu yang sangat berguna dalam kondisi sulit seperti sekarang ini. Dan yang mau mencoba sumber baru, ya, Anda ingin membuka peluang untuk mendapatkan income baru, ada keraguan, ada kekhawatiran. Nah, bisnis yang ingin kami tawarkan ini memberi Anda kesempatan untuk melihat kondisinya, untuk mencoba kondisinya, sehingga ketika Anda sudah firm, Anda bisa ambil keputusan, saya cocok di sini, saya akan lanjutkan. Jadi, saya tidak melihat ada sesuatu yang menghalangi Anda untuk melakukan pencobaan, untuk melakukan eksperimen, untuk mengambil keputusan dengan cepat karena resikonya hampir nol. Inilah yang ingin kita tawarkan dalam beberapa waktu ke depan ini, dalam acara pagi hari ini, dan nanti tentunya Ibu Livani akan memberikan tips-tips dan juga inspirasi kepada Anda bagaimana peluang untuk mendapatkan income di Manulife Indonesia. Saran saya kepada Anda tetap di dalam acara ini sampai dengan akhir, karena dengan demikian Anda bisa mendapatkan banyak sekali pengetahuan, banyak sekali informasi yang membantu Anda untuk mengambil keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Pesan terakhir saya kepada Anda, Richard Branson mengatakan kalau ada orang yang menawarkan kepada Anda sebuah peluang yang luar biasa, yang Anda sendiri ragu bahwa itu bisa, ubah big mindset Anda. Jangan katakan tidak, katakan yes dulu. Mengapa? Karena orang bisa karena tahu caranya. Jadi katakan yes dan Anda pelajari bagaimana caranya. Mari kita sama-sama belajar juga bersama dengan Ibu Livani, sehingga kita mendapatkan pengalaman dan juga pengetahuan yang lebih untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kebaikan kita bersama. Selamat mengikuti acara, sukses untuk Anda semua, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi. Oke, thank you Pak Jeffrey atas sambutannya yang luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman, seperti tadi yang Pak Jeffrey sempat katakan bahwa pandemi ini mungkin bagi beberapa usaha itu termasuk kondisi susah, Bapak Ibu. Tetapi peluang di bisnis asuransi ini justru bisnis yang grow saat ini, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu, mari kita ambil peluang ini untuk dapat menambah income kita secara instan, Bapak Ibu. Dan tadi seperti Pak Jeffrey katakan, bahwa untuk menjadi seorang agent di bisnis asuransi ini, kita tidak memandang background atau profil, Bapak Ibu. Siapapun bisa sukses di bisnis asuransi. Yang penting kita segera ambil peluang ini dan coba dan katakan yes, seperti tadi Pak Jeffrey bilang. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, saatnya kita masuk ke dalam sesi talk show yang akan dibawakan oleh Ibu Dewi dan Ibu narasumber kita, Ibu Livani. Silakan Bu Dewi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik.
Thank you Pak Harman buat waktunya. Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam sesi talk show, saya mau ajak kita mengenal lebih dekat narasumber kita, Ibu Livani, Branch Manager dari Jakarta Level Up, melalui sebuah video yang akan saya putarkan terlebih dahulu. Oke, baik Bapak Ibu. Kalau tadi kita sudah melihat gambaran gitu ya, profil dari seorang branch manager Jakarta Level Up, Ibu Livani. Langsung saja, karena beliau juga sudah bergabung dengan kita, langsung saja saya sapa terlebih dahulu. Halo Bu Livani. Halo, selamat pagi Dewi. Selamat pagi Bu Livani. Baik Bu, ini partisipannya sudah memenuhi batas maksimum ya. Saya yakin di luar sana masih banyak sekali yang pengen join dengan kita saat ini gitu ya, untuk mendengar sharing dari Bu Livani nih. Mungkin Bu Livani boleh cerita sedikit Bu, kalau tadi Pak Jeffrey bicara gitu ya, ternyata pandemi ini justru membuat peluang bisnis di insurance itu makin tinggi gitu ya Bu. Nah, Bu Livani sendiri bagaimana ceritanya bisa terjun ke bisnis insurance nih Bu? Saya dengar Ibu sebelumnya itu di financial industry gitu ya, terakhir di level finance manager gitu Bu. Bagaimana ceritanya Ibu bisa sampai masuk atau terjun ke bisnis insurance nih Bu? Silahkan Bu Livani. Oke, pertama-tama selamat pagi ya teman-teman ya. Selamat pagi Pak Jeffrey, selamat pagi Pak Denny. Saya Livani. Waktu pertama kali join di asuransi itu nggak ada kepikiran untuk jadi agent, ya, gitu kan. Basically saya tadi di dalam slide itu saya tuh udah mama saya itu stroke di usia 37. Ya, dan waktu dulu itu nggak ada BPJS gitu kan, sehingga ya orang tua dulu kan juga nggak open mind sama asuransi ya, seperti itu ya. Jadi papa saya itu yang tadinya punya usaha akhirnya bangkrut dengan pengobatan nyokap, seperti itu. Itu mama saya stroke selama 10 tahun, dan saya cari asuransi itu buat mama tadinya. Dan saya pun juga cari asuransi itu karena memang saya dulu udah kerja ya, seperti itu ya. Saya nyari asuransi, saya akhirnya googling tuh asuransi mana sih yang bagus gitu kan. Akhirnya saya menetapkan ke Manulife, hasil googling saya seperti itu. Itu awalnya saya kenal Manulife. Kemudian awalnya saya join di Manulife itu
saya ambil Manulife itu bukan cuman asuransi orang tua gitu kan, tapi saya ambil juga untuk asuransi pendidikannya Manulife. Ya, saya kenapa sih mesti ambil asuransi pendidikan? Karena basically dulu saya nggak bisa langsung kuliah karena kondisi ekonomi. Jadi saya kerja dulu, saya langsung baru kuliah after saya cari kerja gitu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk ambil asuransi pendidikan. Nah, itu saya kontak lagi ke agent saya, seperti itu ya, kontak lagi ke agent saya, dan kemudian di tahun kedua saya mau bayar renewal, saya sedikit dikasih kisi-kisi gitu ya, dikasih sentilan sama agent saya gitu kan. Agent saya bilang, Pan mau nggak jadi agent gitu kan. Saya bilang mungkin nggak berani langsung viral ya gitu kan, nggak berani langsung ngomong ayo dong jadi agent gitu kan. Soalnya kenapa, basically saya waktu dulu waktu itu saya masih kerja di perusahaan swasta ya, dan trainingnya Manulife waktu itu 7 hari. Jadi cuman dikasih kisi-kisi, dikasih sentilan itu adalah kalau misalnya jadi agent enak loh Van, dibilang gitu kan. Jadi kalau misalnya nanti anak kamu udah sekolah dan jatuhnya mesti ujian gitu kan, itu kamu nggak usah cuti gitu kan, nggak usah repot-repot cuti untuk kamu ngajarin anak kamu, apalagi kalau misalnya anak kamu sakit gitu. Nah itu sebenarnya nempel tuh gitu kan, nempel gitu kan. Akhirnya saya memutuskan jadi agent itu after saya lahiran anak kedua, dan di situ saya sempat nangis gitu kan. Kenapa? Karena mama saya pas lagi nggak ada, mama saya udah meninggal duluan after saya mau masukin asuransi, nggak keburu gitu ya. Terus mertua saya pun juga udah nggak ada gitu kan, jadi nggak ada yang bantuin jagain anak saya. Nah saya waktu itu pas lahiran anak kedua itu saya sempat nangis. Kenapa? Saya udah mau balik kerja nih ya kan, saya udah mau balik kerja, masa sih anak jadi anak pembantu gitu kan. Sedangkan waktu itu tuh viral-viralnya tuh berita anak itu dikasih obat tidur, terus anak itu dikasih jempol kaki biar diem gitu kan. Nah itu yang membuat saya berpikir saya mau ngapain ya gitu kan, saya mau ngapain ya. Dan akhirnya saya memutuskan jadi agent ya karena kisi-kisi agent saya tersebut gitu loh. Jadi saya memutuskan jadi agent pada saat di tahun 2012 seperti itu. Itu basically saya terjun di asuransi seperti itu. Jadi dikasih kisi-kisinya sih udah lama banget ya gitu, udah mungkin hampir 4 tahun gitu kan. Dan saya baru mau join itu di tahun 2012. Akhirnya saya diproses dengan waktu itu masih training 4 hari, dan itu trainingnya sebulan loh, cuma seminggu sekali gitu kan, Sabtu doang gitu kan. Itu training 4 hari, dan akhirnya 1 bulan saya training di Februari 2013 saya sah jadi agent Manulife seperti itu. Oke, baik. Jadi cukup panjang ya ceritanya, perjalanannya sampai akhirnya Bu Livani memutuskan untuk join dengan insurance. Dari Yes, pengalaman betul. dengan keluarga, dan juga tentunya melihat bahwa memang harus punya waktu ya Bu ya, apalagi anak-anak waktu itu baru habis lahiran ya Bu. Yes, betul. Oke, baik. Nah Bu Livani, kalau kita lihat di sini gitu ya, ini fakta yang ada. Biasanya di akhir tahun dan di awal tahun, banyak nih yang akan memprediksi gitu ya, sektor apa sih yang kira-kira akan potensi di tahun 2021. Salah satu koran nasional ini memuat bahwa ada di peringkat nomor 1 dari sektor yang potensi di tahun 2021, yaitu asuransi gitu ya. Ternyata pandemi ini justru membuat orang melek nih terhadap asuransi. Nah, kalau dari Bu Livani sendiri melihat perjalanan yang ada gitu ya, perjalanan pandemi, tadi Pak Jeffrey bilang kita sudah merayakan 1 tahun, jangan sampai masuk ke 2 tahun gitu ya. Perjalanan pandemi 1 tahun ini Bu Livani, kalau kita lihat gitu ya, fakta-faktanya ternyata namanya COVID itu tidak murah gitu ya. Dan dampak dari COVID ini sendiri tidak hanya ke kesehatan, tapi juga berdampak ke banyak karyawan yang terpaksa harus dirumahkan maupun di-PHK nih Bu Livani. Nah, kalau Bu Livani sendiri melihat pandemi ini bagaimana Bu terhadap bisnis Bu Livani sendiri khususnya? Oke, waktu pertama kali saya join di asuransi itu saya nggak ada pikiran negatif tentang asuransi, malah saya berpikiran ke depan.
Kenapa? Karena gini, asuransi di zaman dulu papa saya gitu kan, kenapa orang nggak mau join asuransi? Karena cuma ngomongin sakit dan mati. Makanya orang-orang dulu nggak mau tuh punya asuransi gitu kan. Nah, ketika kesini-sini saya belajar mengenai, kebetulan pas saya lagi kerja saya langsung pegang finance, jadi saya banyak belajar reksadana, dan itu pun alasan saya ngambil asuransi pendidikan. Seperti itu ya. Nah, itu pas saya join di asuransi itu saya cuma berpikir ke depannya Indonesia tuh akan makin mudah jual asuransi. Kenapa? Karena kan pasti zaman berkembang. Itu ya, seperti itu pas saya join. Dan bersyukurnya saya join di 2013 kemarin, teman-teman saya udah mengenal saya di insurance, di pandemi ini justru dibuktikan lagi. Kenapa? Karena banyak orang yang akhirnya aware sama asuransi gitu kan, banyak orang yang akhirnya memilih untuk punya proteksi gitu kan, dan terbukti di pandemi ini salah satu bisnis yang berkembang adalah asuransi. Seperti itu. Saya cuman sharing sama teman-teman saya, setinggi-tingginya jabatan kalian di kantor, someday kalian akan pensiun. Pas saat pensiun mau kemana? Itu pertama. Kalau misalnya kita betah di kantor dan bos betah sama kita ya gitu kan gitu. Tapi kalau misalnya jatuhnya ada banyak banget yang saya dengar gitu kan, dia udah cocok sama bosnya, tiba-tiba generasi kedua nih. Generasi kedua itu kan basically kan lebih merekrut orang-orang milenial dibanding orang kolonial, mempertahankan orang kolonial gitu ya. Jadi kita yang stay aman-aman aja di posisi kita tiba-tiba tergantikan. Nah, dari situ kan terancam lagi tuh intinya gitu kan. Nah, sedangkan di insurance itu ya berkembang gitu loh. Dibuktikan dari pas pandemi ini, salah satu bisnis itu adalah asuransi berkembang sekali. Kalau untuk yang teman-teman baca ya di berita sana sini, itu sampai Zara sekalipun aja itu banyak tutup outletnya seperti itu. Jadi banyak sekali ya, puluhan ribu mungkin di perusahaan, bukan cuma di Indonesia tapi perusahaan di seluruh dunia itu banyak sekali yang tutup karena terdampak COVID seperti itu. Ya. Jadi kalau kita lihat ternyata dari pandemi yang ada justru orang makin aware ya tentang pentingnya asuransi ya, Bu Livani ya. Betul. Oke, baik. Bu, kalau kita lihat ya, ini fakta-fakta klaim yang dibayarkan oleh Manulife. Jadi terkait penyakit COVID ini sendiri, per tanggal, ini masih 7 Januari ya, per tanggal 7 Januari itu 101 juta klaim yang sudah dibayarkan, khusus penyakit COVID saja, dan per Februari kemarin, kita sudah mencatat total kita bayarkan klaim itu 144 miliar, gitu ya. Jadi artinya ini bukan angka yang kecil, tapi ini angka yang cukup besar. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba kita semua berada dalam kondisi pandemik gitu ya, COVID seperti ini. Nah, Bu Livani sendiri ada nggak sih Bu pengalaman sebelumnya gitu ya? Kalau kita bicara asuransi ini kan erat kaitannya dengan klaim gitu ya. Karena ketika nasabah masuk di awal, ini kan kita bicara bahwa nanti suatu saat kalau terkena pandemi, kalau terkena resiko gitu ya, maka perusahaan akan membayarkan sejumlah klaim. Nah, menurut Bu Livani sendiri nih Bu, dari perjalanan Ibu dari masa pandemi sampai dengan saat ini gitu ya, bagaimana pengalaman atau bagaimana Manulife membayarkan klaim terhadap nasabah-nasabah yang ada? Oke, itulah sebabnya saya pilih Manulife. Jadi saya pilih Manulife itu dulu waktu pertama kali cari asuransi buat orang tua juga enggak ada recommended sama sekali dari sana sini gitu kan, tapi saya carinya di googling. Ya, kata kunci pertama kali saya cari itu adalah klaim yang dibayar atau klaim yang tidak dibayar. Jadi dua kata kunci itu yang saya lihat. Dan Manulife tuh jarang sekali terkena kasus klaim yang tidak dibayar. Seperti itu. Itu makanya saya pilih Manulife seperti itu. Dan yang kedua untuk yang klaim COVID klaim yang di COVID zaman COVID ini ya, waktu April saya pernah bantu agent saya itu klaim COVID kematian. April kan baru pertama kali banget ya gitu kan. Itu gampang banget sebenarnya gitu kan, dalam waktu kurang dari sebulan cuman tektok kelengkapan dokumen lah ya, jatuhnya tektok kelengkapan dokumen itu udah dibayar. Itu pertama. Terus yang kedua nggak sampai sebulan. Yang kedua itu
yang saya luar biasa sekali, ada satu klaim klien saya sendiri gitu ya, dia bukan COVID tapi leukemia, dan dia berobatnya di luar negeri, di Singapura lebih tepatnya, di bulan Juli dikabarkan meninggal seperti itu. Dan di bulan Juli itu lagi pas hektiknya itu penerbangan dibuka dari Singapura ke Indonesia pulang, tapi untuk balik lagi atau bolak-balik itu susah sekali. Ya, susah sekali. Akhirnya kita kontekan, saya bilang yang penting kita proses dulu aja gitu kan. Semua pakai email nggak masalah, saya bilang gitu kan. Jadi kita klaimnya kita benar-benar kita lengkapin dulu seperti itu ya. Jadi udah tektokan saya sama klien, akhirnya saya terima dokumen by email semua lengkap. Itu tanggal 11 Agustus, saya submit di tanggal 13 Agustus karena saya terima udah malam. Saya submit di tanggal 13 Agustus, nggak ada informasi tektok dokumen sama sekali. Di tanggal 3 Februari dikabarkan mereka udah terima uang cair. Oke. Itu dari luar negeri loh. Seperti itu ya, dan saya bilang tetap dikumpulin dokumen aslinya ya, saya bilang gitu kan itu. Kemudian yang ketiga itu klaim bokap saya sendiri ya, katarak itu dalam sehari doang cair seperti itu. Yang terakhir itu ada di tim saya itu saya kan selalu bilang ya, kerja dengan hati seperti itu ya. Jadi kalau misalnya punya teman-teman yang punya polisnya Manulife agentnya udah nggak tahu kemana, ya nggak apa-apa, bantuin aja, saya bilang gitu kan. Nah, dia punya satu teman itu lagi klaimnya itu dua perusahaan, yang satu Manulife, yang satu perusahaan lain ya. Tektok dokumen segala macam, dapat SMS dari Manulife, sampai si kliennya itu mungkin rada kesel ya gitu kan, rada kesel. Sampai dia ngomong, ini perlu saya somasi nggak ya? Karena di perusahaan yang satunya disomasi sama dia pakai pengacara. Ya, ribet banget gitu kan. Jadi dia sebenarnya sebelum dia kontak ke Manulife yang agent sama agent saya ini, dia udah proses yang perusahaan satunya gitu kan. Dan itu lama sekali, akhirnya dia somasi pakai pengacara. Terus akhirnya dia yang punya Manulife, saya sama agent saya kontekan, terus dia bilang, emang perlu disomasi? Ya, Pak. Nggak usah, saya bilang. Ngeluarin duit buat pengacara, gitu kan. Yang artinya istilahnya udah dapat, tapi keluar lagi, gitu. Seperti itu kan. Saya bilang, nggak usah pakai somasi, saya bilang gitu kan. Akhirnya, nggak sampai seminggu, itu keluar. Seperti itu. Kalau untuk klaim ya, itu saya nggak ragu sih sama Manulife. Karena Manulife itu berturut-turut setiap tahun dapat Service Excellent penghargaan. Oke. Seperti itu. Baik, Bu. Berarti ini salah satu poin plus ya, yang kalau kita lihat di sini, karena namanya business insurance ini pasti erat sekali kaitannya dengan klaim gitu ya. Karena ini kita bicara mengenai kepercayaan nasabah yang diberikan kepada kita. Oke, baik Bu Livani. Kalau kita lihat di sini, Bu, di masa pandemi ini ternyata tidak menghalangi Bu Livani dan juga tim untuk terus berprestasi. Ini mungkin gambaran sedikit untuk Bapak Ibu semuanya bahwa pada saat pandemi di tahun 2020 kemarin, ini Bu Livani berhasil meraih gelar COT, Court of the Table. Ini salah satu gelar diberikan pada agent-agent yang berprestasi. Yang paling basic itu ada namanya MDRT gitu ya, Million Dollar Round Table, kita kenal. COT ini targetnya adalah 3 kali dari MDRT. Dan ini diakui secara internasional. Mungkin Bu Livani boleh cerita sedikit nih Bu, bagaimana prosesnya, dan setahu saya ini COT pertama Bu Livani ya? Iya, betul. Pernah ya Bu ya? Bagaimana prosesnya nih Bu? Justru di tengah pandemi, Bu Livani bisa meraih prestasi, bisa dibilang berarti 3 kali lipat dibanding prestasi-prestasi Ibu sebelumnya. Boleh cerita, Bu? Oke. Sebenarnya sih intinya gini ya teman-teman, intinya adalah kendaraannya teman-teman tuh tepat apa enggak sih gitu kan. Karena saya pertama kali join di Manulife, saya nggak ada ragu sama sekali sama Manulife. Dan itu terbukti ketika saya udah join di Manulife gitu kan. Dari perusahaannya oke, gitu kan, dari produknya oke, dari klaimnya oke banget gitu kan. Kenapa sih mesti kendaraannya yang benar-benar tepat gitu kan? Karena terus terang Manulife itu memang benar-benar support banget untuk agentnya gitu kan, untuk berkembang.
Manulife udah siapin nih sebenarnya sarananya gitu kan, transportasinya, tinggal kita aja gitu kan, mau ikut nggak nih di transportasi itu, seperti itu ya gitu kan. Dan untuk kenapa sih saya bisa capai COT dan sekaligus promote gitu ya, itu sebenarnya jackpot yang saya udah tanam di sebelum tahun sebelumnya ya gitu kan. Ya balik lagi gitu loh, karena memang Manulife itu menyediakan prasarananya tuh lengkap banget gitu kan, kayak MDRT aja Manulife benar-benar support. Saya nggak tahu ya di asuransi lain itu, saya nggak pernah dengar ada kelas-kelas untuk spesial untuk agent, tapi di Manulife tuh sediakan seperti itu. Jadi dan beruntungnya gitu kan di Manulife itu nggak pernah tuh diajarin, kadang-kadang ya gitu kan diajarin untuk saling apple to apple sama produk lain gitu ya, tapi ya udah mengunggulkan produk Manulife aja gitu loh. Jadi memang sebenarnya produk Manulife pun juga produk-produk unggulan gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kenapa bisa capai COT ya, sebenarnya balik lagi konsistennya kita melakukannya di sini, dan ini timing gitu loh. Ini timing untuk ya memang kita sortir gitu kan, bisnis apa sih yang berkembang nantinya, dan itu tersortir di COVID ini. Salah satunya adalah insurance sangat berkembang sekali. Dan balik lagi kendaraannya gitu kan, kendaraannya itu udah tepat gitu loh, seperti itu. Oke, setuju banget Bu Livani, apa yang tadi Bu Livani sampaikan ya, Bapak Ibu. Kalau kita lihat Manulife sendiri di tahun lalu, di saat banyak perusahaan asuransi justru mengalami penurunan, Bapak Ibu, Manulife kita bergerak dari peringkat 4 nasional menuju ke peringkat 3 perusahaan asuransi terbesar di Indonesia gitu ya. Dan ini mengukuhkan juga salah satunya di dalamnya gitu ya, Bapak Ibu dengar bercerita pada hari ini Bu Livani sendiri, dari sisi produksi pribadinya beliau justru naik 3 kali lipat. Yang sebelum-sebelumnya meraih MDRT, tahun ini pertama kalinya meraih COT. Nah, tidak hanya itu, beliau juga good news-nya ini Bapak Ibu, bulan kemarin masih hangat banget ya, baru saja promote ke branch manager per Februari 2021. Congrats Bu Livani. Mungkin boleh sharing nih Bu, karena tidak cuma dari sisi produksi pribadi, tapi secara tim juga ini grow bersama dengan tim 3 kali lipat ya Bu dibanding tahun sebelumnya. Nah ini juga pasti jadi cerita yang menarik nih Bu. Kok bisa di saat pandemi justru grow? Tidak hanya Bu Livani tapi timnya. Dari sisi rekrutmennya juga grow ya Bu? Ya betul. Jadi ya balik lagi sih ya, saya suka sharing sama teman saya dan belajar di pandemi ini. Untungnya saya udah resign gitu kan. Dan untungnya saya udah join di Manulife gitu kan. Kenapa? Karena ya tadi yang seperti saya udah bilang di sebelumnya itu saya bilang ya setinggi-tingginya jabatan kalian di kantor gitu ya, nggak ada salahnya sih sebenarnya gitu kan, cuman ya benar-benar terbukti tersortir tuh di COVID ini gitu kan. Jadi kayak misalnya deh bisnis yang sangat berkembang, dan dulu saya pengen banget itu jadi tour leader. Kenapa? Jalan-jalan gratis gitu kan, duitnya banyak gitu kan, tapi ya siapa sangka gitu loh, bisnis para pariwisata malah benar-benar anjlok banget, dan bahkan penerbangan tuh tutup seperti itu ya gitu kan. Itu salah satunya, dan saya cuma ngomong sama teman-teman saya, ya udah gitu kan, sekarang di Manulife itu kamu punya bisnis sendiri yang nantinya saya join di Februari 2013, dalam 8 bulan saya double job gitu kan. Saya double job 8 bulan. Itu di bulan, kenapa saya resign gitu kan? Karena di bulan ke-8 itu saya mendapatkan satu bulan gaji saya, komisi saya. Setelah 8 tahun saya kerja. Jadi waktu terakhir gaji saya 12 juta di 2012 kemarin gitu kan. Itu di bulan ke-8 saya dapetin 12 juta. Seperti itu. Jadi ya udah gitu kan. Di sini tuh intinya gini, di Manulife itu kalau misalnya di kantor ya gitu kan, kalau misalnya kita mau jadi manajer kan kita harus nungguin si manajer itu keluar. Gitu kan. Tapi kalau di Manulife itu kursi manajer banyak. Kursi manajer nih banyak gitu, kalau tinggal kitanya aja, kita mau nggak nih ngikutin kelasnya untuk mencapai si manajer ini. Seperti itu sih gitu kan, dan itu saya sentil di teman-teman saya gitu kan. Saya cuma bilang gitu kan, kapan lagi gitu kan, tanpa modalnya kecil banget gitu kan,
kita bisa create bisnis kita sendiri di sini. Seperti itu sih. Dibilang gampang apa enggak? Enggak. Dibilang gampang apa enggak? Enggak, terus terang gitu kan. Saya enggak suka untuk manis-manisin orang di depan gitu kan. Tapi dibilang gampang enggak, tapi lebih susah lagi kalau misalnya kita udah berkarir di kantor tiba-tiba pensiun nggak punya bisnis. Ya. Gitu kan. Udah kita create bisnis gede-gede tiba-tiba Covid bangkrut. Ya. Udah kita loyal banget sama si perusahaan tiba-tiba dicurigain terus di PHK. Itu lebih susah daripada kita create bisnis di Manulife. Manulife susah, bener susah gitu kan, tapi susahnya nikmat. Kenapa gitu kan? Karena ya saya lihat ya orang-orang konsisten manajer di Manulife yang konsisten itu growth bisnisnya lumayan gitu loh. Growth bisnisnya bagus sebenarnya gitu kan. Saya ngelihat di manajer saya sendiri, kemudian di distrik manager saya Bu Hera gitu kan, dia udah umur 60 ke atas sama Ibu Lucia 60 ke atas, bahkan Bu Lucia sendiri udah bilang 100 juta per bulan tuh udah masuk gitu kan, dan dia melakukan itu 30 tahun gitu kan. Daripada kita kerja 30 tahun tiba-tiba udah posisi director gitu kan, tiba-tiba pensiun gitu kan, terus kembali lagi ke mungkin UMR biasa gitu kan. Itu lebih menyedihkan lagi sih sebenarnya gitu loh, seperti itu ya. Oke. Menarik sekali ya Bapak Ibu kalau dengar cerita Bu Livani tadi. Nomor satu gitu ya, yang membuat bisnisnya meningkat tahun ini karena timingnya pas Bapak Ibu. Jadi yang penting konsisten. Timingnya pas, maka hasilnya akan kelihatan 3 kali lipat ya Bu ya. Dan juga Bu Livani tadi sampaikan, jadi yang keputusan yang beliau ambil 8 tahun yang lalu gitu ya, itu sudah tepat. Jadi dalam 8 bulan pertama masih coba-coba dulu nih. Karena mungkin dulu belum ada next ya Bu, jadi masih Belum. ragu nih mau ninggalin. Jadi masih coba-coba dulu. Tapi ketika 8 bulan beliau mendapatkan income, sama seperti income dia bekerja 8 tahun, langsung ini timingnya gitu ya. Saatnya untuk dia benar-benar full time di bisnis ini gitu ya. Ternyata bisnis ini sangat mungkin untuk mempunyai income yang besar. Nah Bu, saya mau ajak kita lihat juga, ini yang lagi viral saat ini. Jadi ada influencer yang bicara di sosial media gitu ya, bahwa income 250 juta per bulan minimal gitu ya, ini yang sedang heboh gitu. Ada nggak sih calon suami yang bisa punya income seperti ini? Sampai dimuat di koran-koran nasional gitu ya. Inilah daftar pekerjaan yang punya gaji 250 juta per bulan. Nah, satu lagi yang paling menarik yang saya mau tunjukkan ke Bapak Ibu gitu ya, ini bukti bahwa memang dari bisnis asuransi gitu ya, bisa mendapatkan income di atas 250 juta. Seperti yang disampaikan atau yang heboh di luar sana. Dan ini buktinya. Gitu ya. Ini dibuktikan sendiri oleh Bu Livani di tahun kemarin, di tengah-tengah pandemi, Bu Livani justru bisa punya income di atas 250 juta. Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, angkanya malah mencapai 363 juta. Pajaknya nyesek ya Bu ya, pajaknya di sini kurang lebih 30 juta per bulan. Oke Bu Livani mungkin boleh sharing nih Bu, bagaimana prosesnya, karena yang tadi Bu Livani bilang, ini bukan hal yang mudah, ini susah, tapi susahnya nikmat, gitu ya. Nikmatnya karena tadi hasil dari kerja keras kita ini berbuah manis. Mungkin Bu Livani boleh cerita nih Bu, bagaimana bisa dapatkan income seperti ini di bisnis asuransi? Ini viral dikit ya gitu. Jadi ini ditembak Dewi nih sebenarnya. Gitu. Ya mungkin teman-teman di sini ya, saya sih nggak bermaksud untuk ya blow up gitu ya gitu kan, tapi saya hanya menunjukkan potensi di insurance, potensi di Manulife itu benar-benar ada gitu kan. Mungkin yang teman-teman udah punya penghasilan lebih dari saya gitu kan, itu mungkin banyak gitu kan, tapi why not kalau misalnya kalian buat lagi suatu bisnis yang bisa menghasilkan income yang wow gitu ya kan, seperti istilah ratusan juta gitu kan, seperti itu. Ya kalau misalnya saya berkaca selama 13 tahun saya kerja gitu kan, itu saya nggak, kayaknya sih di sini sih saya dari tahun pertama sampai sekarang sih di SPT saya penghasilan selalu naik tiap tahun. Seperti itu ya. Kalau misalnya dibilang
di total gitu kan dari 13 tahun saya kerja ya nggak bisa dibandingin dengan tahun ini dalam 1 tahun doang. Ya kan, seperti itu ya. Itu kan kalau untuk dibilang viral atau ya intinya sih teman-teman tinggal intinya adalah kapalnya dulu nih gitu kan. Kapalnya tuh tepat nggak sih kalian ada di kapal ini gitu kan? Kenapa? Karena ya tadi Dewi udah bukakan Manulife itu 3 besar perusahaan asuransi di Indonesia. Jadi kalau misalnya mungkin kayak saya ya orangnya pencari data gitu ya, gitu kan. Kalau misalnya ada orang yang mau join di insurance atau mau cari di insurance gitu kan, mau beli produk satu insurance, pasti mereka lihat perusahaannya dulu nih, seperti itu ya. Dan itu terbukti sih, seperti itu ya Dewi ya. Oke, Bu, karena kenapa ini jadi viral gitu ya? Karena kalau kita lihat posisi di mana sih Bu kalau kita bicara di kantor gitu ya, Bu Livani kan juga dulu pernah bekerja kantoran gitu ya Bu, sampai di level finance manager. Nah di level apa sih kira-kira orang bisa punya income 250 juta? Ini kan biasanya posisi director ya Bu? 300 juta director di perusahaan swasta sih tergantung perusahaannya kalau saya bilang. Perusahaannya, kalau perusahaannya besar mungkin yang dapat pasti ya. yang pasti direktur utama Mandiri kayaknya ya. Direktur utama Mandiri, benar Kayaknya banget. gitu ya, tapi kan susah untuk mendapatkan level direktur utama Mandiri gitu kan, seperti itu ya gitu kan. Betul Lebih sekali. ke situ sih ya, dan jatuhnya ya balik lagi gitu kan. Kalau dulu saya pernah kerja di bank gitu kan, dan kenapa saya lebih suka di perusahaan personal gitu kan, karena yang sudah saya jalanin 2 perusahaan personal dan 1 bank itu kan tahu sendiri ya, siapa sih yang mau nggak kerja di bank gitu kan, bonafit gitu kan, penampilan oke gitu kan. Tapi ternyata saya setelah masuk di dalamnya, ternyata sama aja gitu loh, banyak politik di dalamnya gitu kan, banyak politiknya itu mau naik jabatan aja gitu kan, kita mesti cari muka dulu gitu kan. Tapi kalau di sini enggak gitu loh, kayak tadi yang saya bilang posisi manajer tuh banyak disediakan gitu kan, tinggal kitanya aja mau ngikutin rules-nya enggak sampai yang sudah disediakan itu gitu. Poinnya tidak mudah ya Bu kalau di sebuah perusahaan kita untuk promosi dan untuk sampai di level direktur gitu ya yang bisa punya income 363 juta. Sementara di bisnis ini tentunya tidak mudah Bapak Ibu. Tadi butuh proses ya Bu Livani, Iya, prosesnya betul. 8 tahun gitu ya. 8 tahun mungkin kalau dikerjanya dulu finance manager, Bu Livani belum tentu punya income seperti ini. Dan Iya. pasti tidak mungkin ya Bu, seorang finance manager punya income seperti ini ya Bu. Iya, Tapi betul. di bisnis asuransi yang sudah dibangun selama 8 tahun, Bu Livani bisa punya income seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini yang kita coba lihat gitu ya, ternyata sangat mungkin gitu. Tapi mungkinnya ini juga butuh proses. Kita harus jalankan dengan konsisten gitu ya bisnis ini sehingga kita bisa punya income yang seperti ini. Oke, Bapak Ibu. Kalau kita lihat selanjutnya, nah, Bu Livani, kalau tadi kita bicara dari sisi tim juga kan Ibu grow ya, tidak hanya dari sisi personal nih Bu. Dari sisi tim sendiri, development apa sih Bu yang Ibu lakukan? Bu Livani kan sudah kasih contoh nih Bu, bahwa Bu Livani yang sebelumnya unit manager sekarang promosi menjadi branch manager gitu ya. Apa yang Ibu lakukan dalam development tim Ibu? Strategi-strategi apa nih Bu yang Ibu lakukan? Saya banyak mengadopsi di next ini itu adalah sebenarnya pengembangan benar-benar cepat banget ya gitu kan untuk agent baru gitu kan, itu ya satu yang nggak bisa ditolak sih sebenarnya. Kalau dulu ada next juga saya mungkin gabung di next gitu ya gitu. Nah Ya, 8 bulan ya Bu. gitu kan. Di tim saya itu saya banyak banget mengadop kinerjanya next gitu kan ke tim saya seperti itu kan. Kenapa? Karena sudah terstruktur sih gitu kan, dan benar-benar kita disupport banget gitu kan. Yang tidak didapatkan di asuransi lain itu di next ini ada benar-benar itu diajarkan banget seperti itu ya gitu kan, dan benar-benar dipaksa untuk cepat. Itu adanya di next gitu kan. Untuk pengembangan tim saya ya itu gitu kan. Jadi banyak banget adop dari next, program-program next saya adop di tim saya seperti itu. Dan
ya saya juga menawarkan untuk yang agent-agent baru saya, ayo gabung di Next. Saya bilang gitu kan. Kenapa? Karena ya mau jalan cepet apa mau jalan lama. Cuma intinya itu sih, gitu loh, ya kan? Seperti itu. Jadi program Next ini yang Bu Livani adopt gitu ya untuk dilakukan di timnya untuk mempercepat gitu ya. Jadi proses percepatan. Kalau mungkin sebagai agent reguler itu biasanya kita tidak ada target gitu ya. Biasanya jadi lebih santai. Tapi di Next ini kan sudah ada targetnya tiap bulan dan memang ada kelas-kelas development programnya ya Bu untuk Ya, membantu betul. agent-agent baru ini. Saya juga suka ikut kelasnya soalnya. Oke, Ibu juga dan Bu Livani ini termasuk salah satu pengajarnya gitu ya yang kita pilih untuk mengajar di kelas 90 Days Next. Bu Livani juga punya salah seorang agent Next yang dulu akhirnya promosi jadi unit manager di Next juga ya Bu. Iya, betul. Dan sekarang juga aktif gitu ya, sedang aktif dalam merekrut agent-agent Next juga nih Bapak Ibu. Nah, Bu, kalau kita lihat di luar sana kan banyak sekali perusahaan asuransi ya Bu. Kita bicara persaingan kan semakin ketat sekarang gitu ya. Nah, tapi apa sih yang membuat Manulife ini berbeda, Bu, dari perusahaan asuransi lainnya? Mungkin Bu Livani boleh sharing, Bu. Ya balik lagi ya, tadi kita udah banyak ngomong di awal gitu kan. Jadi yang saya pertama kali, orang tuh sebenarnya udah pintar banyak. Saya banyak banget dapetin klien-klien baru di COVID ini. Dan bahkan saya dibilang, Ci, produk ini apa sih? Gitu kan, Ci, produk ini apa sih? Gitu kan. Itu saya bilang, kamu dapat dari mana? Saya bilang gitu kan. Saya lihat di web. Gitu kan. Jadi ya itu terbukti gitu loh. Terbukti adalah salah satu perusahaan asuransi terbesar di Indonesia adalah Manulife. Ya, gitu kan. Jadi kenapa sih mesti Manulife yang pertama gitu kan? Kalau misalnya teman-teman cari gitu kan di web ya gitu kan, itu Manulife tuh kalau saya bilang kayak tadi ya, orang tuh lebih pinter. Yang utama sih kalau bagi saya adalah klaim. Kenapa? Asuransi walaupun dia bukan ambilnya jiwa, bukan ambil kesehatan, tapi kan ada tabungan. Tabungan itu kan juga justru klaim. Klaim apa? Klaim tabungan yang harus dibayar. Ya, gitu kan. Dan itu udah banyak banget sih gitu kan. Kalau misalnya kayak kemarin Covid tuh banyak banget yang tarik-tarik duit gitu kan, yang dari polis-polis yang lama itu gampang banget seperti itu kan. Jadi ya untuk kenapa Manulife ya, kesejahteraan agent di Manulife itu ada gitu kan. Jadi tergantung kitanya nih. Intinya apa? Intinya Manulife itu adalah sebuah kapal yang sudah menyediakan segalanya di sini gitu kan. Tinggal kitanya doang gitu kan. Mau join nggak nih di kapal ini yang udah menyediakan segalanya? Istilahnya ya benar-benar itu semua udah include di situ gitu kan. Disediakan di situ. Punya dana pensiun juga ya, Bu. Saat ini Ibu udah menikmati dana pensiunnya berapa persen tambahan nih, Bu Livani? Saya nggak lihat-lihat dana pensiunnya. Nggak lihat ya, Bu. Biarin nanti tiba-tiba kayak manajer saya gitu kan, yang udah kemarin waktu saya ngintip gitu kan, yang udah 15 tahun udah 500 juta. Wow, dan itu didabelkan lagi sama Manulife 100% gitu ya, Bu? Iya, gitu loh, gitu kan. Jadi ya di mana lagi gitu kan, intinya udah kapalnya bagus gitu kan, terus fasilitasnya pun oke gitu kan. Kenapa cuma di Manulife doang yang nyediain itu? Gitu, sebenarnya sih itu sih jawabannya gitu. Oke. Produknya udah komprehensif gitu ya, kita bicara di market nggak usah ditanya lagi, Bapak Ibu. Brandnya juga nggak perlu ditanya lagi ya, Bu Livani ya. Betul. Dan tadi Bu Livani sempat sharing juga, nggak pernah dihitung, tapi Manulife memberikan dana pensiun gitu ya. Dana pensiun ini yang nanti di tahun ke-5, start tahun ke-6, tambahin 10%, tahun ke-7 tambahin 20, tahun ke-8 Bu Livani sekarang udah menikmati tambahan 30% nih Bapak Ibu, gitu ya. Jadi penasaran sih. Kenapa Bu? Jadi penasaran sih sebenarnya. Kalau habis ini dicek ya Bu, udah berapa ya dana pensiun ini. Oke, baik Bapak Ibu. Dan juga melalui di Manulife sendiri ada program Next gitu ya. Tadi Bu Livani banyak cerita, ini yang membantu Bapak Ibu ketika join ke dalamnya untuk bisa membangun timnya, mengembangkan timnya, dan juga mengembangkan atau membangun agent-agent profesional gitu ya. Dan juga fokus pada MDRT terbukti. Bu Livani sendiri
setelah 7 tahun MDRT, tahun ke-8-nya akhirnya pecah telur menjadi COT ya Bu, naik 3 Iya. kali lipat gitu ya dibanding Berkat sebelumnya. Manulife juga ya. Berkat Manulife juga. Support-nya penting sekali ya Bu dari Iya, semua betul. perusahaan ya. Oke, baik. Bu, mungkin boleh sharing kira-kira ada pesan-pesan apa nih Bu yang mau disampaikan kepada calon-calon kandidat atau yang hadir di sini gitu ya Bu. Bagaimana peluang atau bagaimana kalau kita lihat saat ini ketika banyak terjadi PHK gitu ya, banyak terjadi karyawan yang dirumahkan, tapi bagaimana peluang bisnis yang ada di Manulife? Mungkin Ibu boleh sharing sedikit Bu, pesan-pesan untuk mereka. Jangan pikir panjang teman-teman, gabung aja. Pesannya gitu sebenarnya gitu kan. Kenapa? Karena ya tadi balik lagi gitu kan, dibilang jalanin Manulife gampang apa enggak ada yang mudah teman-teman gitu kan. Mau berkarir di kantor pun enggak mudah gitu kan, mau buka usaha sendiri pun enggak mudah gitu kan. Cuman yang jadi pertanyaannya adalah secepat apa gitu kan. Dan Manulife itu menyediakan kereta cepat seperti itu ya gitu kan. Kemudian ya kalau misalnya dibilang insurance gimana ke depannya, udah terbukti teman-teman gitu kan. Terbukti adalah di COVID ini yang tadi saya bilang gitu kan, itu adalah mensortir segala sesuatu bisnis gitu kan yang berjalan itu ke depannya. Dan salah satunya insurance ya gitu kan. Jadi mau teman-teman yang udah punya bisnis oke, gitu kan ya, why not kalau misalnya teman-teman ciptain satu bisnis lagi gitu kan yang nggak ada, yang tanpa modal gitu kan, hingga bisa menciptakan satu income lagi yang ratusan juta. Pasti nggak mau gitu kan, yang udah punya ratusan juta dikasih ratusan juta lagi pasti mau gitu kan, apalagi yang belum punya seperti itu ya gitu kan. Dan itu ya itu kereta cepatnya di Manulife. Kalau misalnya dibilang iya, teman-teman tinggal tanya aja ke pengundangnya teman-teman gimana caranya. Kalau misalnya memang waktunya bisa diatur, program Next ambil. Kenapa? Karena ini lebih cepat lagi keretanya gitu kan yang ada di Manulife gitu kan. Dan jangan pikir panjang teman-teman, kerjain aja dulu. Karena Manulife udah sediakan semuanya sih, seperti itu. Oke, thank you Bu Livani untuk pesan-pesannya Bapak Ibu. Jadi tadi ya kita lihat bahwa kalau ada opportunity, nggak usah pikir panjang, langsung ambil gitu ya. Kenapa? Karena yang namanya bisnis ini bisa dibuktikan kok. Bu Livani juga sebelumnya tidak punya background asuransi gitu ya, tapi beliau berhasil membuktikan 8 tahun. Sales juga ya. Bukan sales juga ya Bu. Orang juga. finance, Bapak Ibu kebayang orang finance belakang meja gitu ya. Tapi berhasil membuktikan bahwa di bisnis ini semua orang bisa asalkan mau, kata kuncinya ya Bu ya, benar ya? Kata kuncinya mau. Yang namanya produk, yang namanya cara jualan, yang namanya cara komunikasi itu bisa dipelajari semua gitu ya. Yang penting ada kemauan. Di mana ada kemauan pasti ada jalan. Oke, thank you Bu Livani untuk share-nya yang luar biasa sekali pada hari ini. Semoga ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang sudah hadir di sini. Selanjutnya kita akan masuk dalam sesi selanjutnya. Saya akan kembalikan kepada Pak Harman untuk menjelaskan detail mengenai program Next yang dari tadi sudah Bu Livani sebut gitu ya. Mungkin kita semua akan penasaran. Langsung saja saya berikan pada Pak Harman untuk sesi selanjutnya. Silakan Pak Harman. Oke, thank you Bu Dewi, thank you Bu Livani atas sharing-nya yang luar biasa. Bapak Ibu teman-teman, tadi Bu Livani sempat mengatakan kalau di Next ini kereta cepat ya Bu ya. Ya, seperti apa ini kereta cepatnya? Saya akan menjelaskan secara lebih detail Bapak Ibu. Oke, saya akan share screen dulu. Oke, Bapak Ibu teman-teman. What's next? Apa sih program Next ini, Bapak Ibu? Jadi Next ini adalah merupakan program terbaik yang ada di industri asuransi saat ini, Bapak Ibu. Next adalah singkatan dari New Experience and Extraordinary Talent, Bapak Ibu. Jadi suatu program untuk merekrut talent-talent terbaik yang berpengalaman untuk dibentuk menjadi agent dan leader profesional Manulife dengan tingkat produktivitas yang tinggi. Jadi di sini teman-teman dan Bapak Ibu akan dibimbing secara khusus supaya menjadi agent-agent yang handal dan tentunya dapat menjadi seorang leader yang sukses seperti Ibu Livani. Manulife memberikan lebih dari sekedar janji. Untuk klaim COVID hingga 16 Februari, Manulife telah membayarkan klaim sebesar 144.817.177.883. Dan komitmen pembayaran klaim setiap tahun Manulife adalah 5,5 triliun.
Kalau kita hitung per hari adalah 15 miliar dan per jam 626 juta, Bapak Ibu, Manulife membayarkan klaim. Manulife Indonesia sudah menyetujui klaim untuk satu nasabah dengan total klaim sebesar US dollar 4.545.523.41 di tahun 2019. Ini klaim untuk satu nasabah, Bapak Ibu. Nasabah loyal Manulife yang punya beberapa polis di Manulife. Dan kalau kita lihat dengan kurs saat itu sekitar 13.500, 14.000, berarti Manulife memberikan total klaim untuk satu nasabah ini sebesar kurang lebih 56 miliar. Ini membuktikan kalau Manulife adalah perusahaan besar yang memberikan full komitmen dan lebih dari sekedar janji. Bapak Ibu, ini adalah Ibu Dian Marta Pramesia, seorang bisnis director dari GE Mulia Putri. Beliau join di Manulife melalui program Next di Desember 2018 dan berhasil promosi dari level leader UM to BM di Oktober 2019 hanya dalam waktu 10 bulan, Bapak Ibu. Jadi dalam program Next ini, seperti tadi yang Bu Livani ceritakan, adanya program kereta cepat, Bapak Ibu. Jadi dapat lebih cepat untuk promosi. Untuk standarnya Bapak Ibu, pengalaman-pengalaman di luar program Next, biasanya untuk promosi dari level UM to BM itu sekitar 3-5 tahun. Namun Bu Dian Marta dapat memecahkan rekor saat ini, yaitu dalam waktu 10 bulan. Dan berhasil mencapai level TOT di 2019 dan MDRT di Maret 2020. Bapak Ibu, saya akan putarkan sekilas video mengenai Ibu Dian Marta Pramesia. Dian Marta Pramesia Brata Dirja, dan saya beruntung karena Manulife memiliki program Next. Karena saya dapat mewujudkan impian saya, memperoleh kebebasan waktu dan finansial bersama Manulife. Oke, Bapak Ibu, tadi telah kita saksikan video singkat mengenai Ibu Dian Marta Pramesia. Jadi Bu Dian Marta Pramesia ini adalah seorang pengusaha sukses, Bapak Ibu. Tetapi beliau mau untuk mencoba dan menekuni bisnis asuransi di Manulife bersama program Next dan mencapai kesuksesannya saat ini, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, Bapak Ibu, inilah salah satu yang membuat program di Manulife ini berbeda dengan asuransi lain, yaitu adanya comprehensive scheme, Bapak Ibu. Dan ini adalah pertama dan satu-satunya di industri asuransi program financing connected the dots sampai dengan 48 bulan. Dan tentunya dilengkapi dengan comprehensive development dan supporting system yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu, di posisi pertama, dalam program Next ini adalah level financial advisor atau FA, Bapak Ibu, selama 12 bulan. Kemudian jika mencapai target dapat melanjutkan ke level promosi ke level unit manager selama 12 bulan dan promosi lagi
ke level Business Manager, Bapak Ibu. Dan jika mencapai target lagi, dapat mencapai level tertinggi, yaitu level District Manager di tahun keempat, Bapak Ibu. Jadi di dalam program Next Manulife ini, jenjang karirnya sudah pasti, Bapak Ibu. Selama 12 bulan, Bapak Ibu mencapai target dapat promosi ke level yang lebih tinggi. Kemudian dalam program Next dilengkapi dengan Comprehensive Development Program. Seperti apakah ini? Yaitu adanya kelas 90 Days Next, Bapak Ibu. Dalam kelas 90 Days Next ini akan diajarkan mengenai 8 session sales skill, kemudian 7 topik insurance, yaitu basic insurance, basic investment, education plan, health plan, pension plan, legacy program, dan syariah. Serta ini training development unggulan kita yaitu 3 topik soft skill, Bapak Ibu, yaitu grooming dan personal branding. Bagaimana kita dapat menggrooming dan meningkatkan personal branding kita, Bapak Ibu. Kemudian sosial media, bagaimana kita caranya untuk beriklan atau berjualan melalui sosial media. Kemudian tentunya adanya insurance sales idea, Bapak Ibu. Untuk program 90 Days Next kelas ini, Bapak Ibu, sebelum pandemi kita adakan secara tatap muka. Namun karena adanya pandemi COVID ini, Bapak Ibu, kelas tatap muka ditiadakan dan diganti dengan kelas melalui Zoom online, Bapak Ibu. Di tiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis akan dilakukan kelas online selama 1,5 bulan pertama, Bapak Ibu. Wajib mengikuti setiap hari di hari Selasa, Rabu, dan Kamis jam 10 sampai 11.30 via Zoom. Dan kemudian selanjutnya di bulan kedua sampai dengan 12 bulan, cukup hadir 1 kali, boleh milih di hari Selasa, atau Rabu, atau Kamis, Bapak Ibu. Kemudian agent-agent yang tergabung dalam program Next ini wajib mengimplementasikan step program, yaitu program monitoring, Bapak Ibu, untuk memaksimalkan dan meningkatkan produktivitas Bapak Ibu. Tentunya dengan produktivitas yang meningkat akan kembali lagi ke Bapak Ibu dan teman-teman semua, yaitu produksi Bapak Ibu, dan tentunya komisi akan meningkat, Bapak Ibu. Yang hebatnya lagi, Bapak Ibu, dalam program STEP tahun lalu, agent-agent yang produktif akan mendapatkan poin dan mendapatkan undian, Bapak Ibu. Jadi Manulife sangat menghargai agent-agentnya juga, Bapak Ibu. Tahun lalu, yang diundi adalah 1 buah mobil Honda Brio, Bapak Ibu. Kemudian untuk profil kandidat Next, seperti apakah yang bisa masuk di Manulife, yaitu usia minimal 23-40 tahun, kemudian dengan pendidikan minimal diploma, dan pengalaman kerja minimal 1 tahun. Kemudian tentunya memiliki communication skill dan potensial market. Tentunya Bapak Ibu calon agent yang ada di Zoom hari ini, Bapak Ibu sudah termasuk Bapak Ibu yang dipilih oleh leader pengundang, Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, saya harapkan dapat memaksimalkan untuk dapat bergabung dalam program Next Manulife. Kemudian kita akan masuk mengenai target dan allowance. Target dan allowance seperti apa dalam program Next ini, Bapak Ibu? Di program Next Manulife ini untuk level FA kita ada 3 jenis level, yaitu FA standar. Yang pertama, dengan diberikan allowance 3 juta per bulan. Bagaimana caranya untuk mendapatkan allowance 3 juta per bulan? Bapak Ibu cukup untuk mencapai target API tiap bulan 18 juta, Bapak Ibu. 18 juta API per bulan. Kalau kita hitung untuk FYP, Bapak Ibu, dengan mendapatkan nasabah dengan cara bayar bulanan, cukup mencari nasabah setiap bulannya 1,5 juta rupiah dengan cara bayar bulanan. Kemudian absensi di kelas 90 days tadi, tiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, minimal kehadiran 80% per bulan. Kemudian adanya persistensi, Bapak Ibu, 85% per bulan. Persistensi itu apa? Persistensi itu pastikan Bapak Ibu untuk nasabah-nasabahnya rutin dan konsisten untuk membayar preminya. Itu Bapak Ibu. Kemudian untuk level berikutnya, yaitu level FA Premium dengan allowance 6 juta per bulan. Dengan target API 36 juta per bulan. Jika cara bayar bulanan, maka cukup mencari nasabah dengan premi 3 juta cara bayar bulanan. Kemudian untuk level yang berikutnya, yaitu level FA Premium Plus. Manulife memberikan allowance tambahan 9 juta per bulan, dengan target API 54 juta tiap bulannya, Bapak Ibu, untuk cara bayar premi tahunan. Jika cara bayar premi bulanan, maka cukup 4,5 juta premi bulanan, Bapak Ibu. Kemudian untuk keempat target tersebut, Bapak Ibu, sifatnya dan, yaitu harus tercapai keempat-empatnya. Jika salah satu tidak tercapai, maka allowance tidak dapat dikeluarkan. Target API harus tercapai 100%,
FYP 100%, kemudian tadi absensi 80%, dan persistensi 85%. Sekarang kita akan masuk melalui variable income. Variable income seperti apakah yang bisa kita dapatkan Bapak Ibu di bisnis asuransi ini? Bapak Ibu, di tahun pertama, Bapak Ibu akan mendapatkan namanya first year komisi, komisi dasar yang terbesar dalam produk asuransi. Kemudian masih adanya bonus-bonus yang merah ini yaitu monthly performance bonus, monthly active bonus, kemudian yang berwarna biru ini adalah quarterly top producer bonus, dan adanya agent referral bonus. Jika agent-agent mereferensikan temannya untuk menjadi agent di Manulife. Kemudian yang kuning ini karena kita bergabung dalam program Next Manulife, tentunya masih adanya tambahan monthly allowance. Di tahun kedua, Bapak Ibu, inilah hebatnya bisnis asuransi, yaitu adanya renewal year commission, dan kemudian masih ada monthly renewal bonus. Kemudian kita akan masuk di contoh perhitungan real secara persentase untuk komisi dan bonus-bonus. Untuk first year komisi tertinggi yaitu 30%, dan ketiga bonus tadi Bapak Ibu, jika kita jumlahkan yaitu 22% ditambah 55% dan 13,75%, maka total bonus yang didapatkan adalah 90,75%. Bonus yang sangat besar sekali tentunya. Kemudian kalau kita jumlahkan, total komisi 30% ditambah dengan bonus tadi 90,75 dikalikan 30% komisi, maka yang didapatkan yaitu 57,225% komisi. Dan kita akan masuk ke contoh perhitungan secara real, yaitu agent mendapatkan premi nasabah dengan 36 juta secara bayar tahunan. Maka komisi yang didapatkan untuk first year komisi yaitu 30% dari 36 juta, 10,8 juta. Kemudian bonus-bonus tadi yaitu monthly performance bonus 55%, 5,94 juta. Kemudian quarterly top producer 2,38 juta, monthly active bonus 1,48 juta. Ketiga bonus ini kalau kita rupiahkan 9,8 juta. Kemudian total komisi ditambah bonus yaitu 9,8 juta. Totalnya 20,6 juta Bapak Ibu yang diterima. Dan jangan lupa karena tergabung dalam program Next dengan target premi 36 juta, maka mendapatkan tambahan allowance 6 juta. Jadi total komisi dan bonus dan allowance yang diterima adalah 26,6 juta rupiah. Kemudian ini adalah contoh untuk seorang FA yang rutin dan konsisten mencari nasabah dengan premi cara bayar bulanan cukup 3 juta rupiah per bulan, konsisten. Maka kalau kita lihat di bulan pertama, komisi yaitu 900.000 dan Manulife memberikan tambahan allowance 6 juta rupiah. Di bulan ke-12 kita lihat total komisi yang didapatkan agent tersebut adalah 10,8 juta. Dan Manulife memberikan allowance 6 juta karena tergabung dalam program Next Premium. Di bulan ke-24, Bapak Ibu, kita lihat sudah komisi yang didapatkan sebesar 18 juta. Jadi kuncinya Bapak Ibu untuk bisnis asuransi adalah konsistensi. Maka penghasilan akan terus meningkat setiap tahunnya, menggulung. Ini masih belum ditambahkan dengan bonus-bonus yang diberikan oleh Manulife. Bapak Ibu, teman-teman, ini adalah dokumen-dokumen yang harus dilengkapi jika Bapak Ibu berminat dan tertarik untuk join dalam program Next Manulife. Bapak Ibu bisa menghubungi leader setelah acara ini untuk mengisi beberapa dokumen, kemudian ada tahap interview dengan leader dan manajemen, dan kemudian ada namanya onboarding training dan ujian AAJI license. Dokumen seperti apa yang harus dilengkapi? Yang pertama adalah kurikulum vitae, kemudian ijazah minimal diploma, kemudian untuk pop screen ini sudah ditiadakan, selanjutnya adalah form interview yang harus diisi, dan adanya surat resign. Jika Bapak Ibu pengalaman dari industri asuransi sebelumnya, maka wajib melampirkan pack clearing atau surat terminasi. Kemudian untuk khusus level leader, perlu melampirkan struktur tim, slip gaji atau SPT tahunan, dan rekening koran 3 bulan terakhir. Itu saja penjelasan singkat program Next Manulife, Bapak Ibu. Akhir kata dari saya, are you the next one? Oke, Bapak Ibu. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lebih detail mengenai program Manulife, Bapak Ibu, silakan mengisi atau menuliskan di kolom chat, Bapak Ibu. Untuk pertanyaan akan saya bacakan.
Oke, saya akan mengecek di kolom chat. Oke, ini sebentar. Ada satu buah pertanyaan dari Ibu Katrina Irawati. Selamat siang, saya ingin bertanya untuk program Next ini, jika tidak capai target allowance, apakah tidak cair atau bisa dikejar di bulan berikutnya? Oke, pertanyaan yang bagus sekali dari Bu Catherine Irawati. Bu Catherine, jadi untuk dalam program Next ini, jika Bapak Ibu tidak mencapai target di bulan ini, tetapi di bulan depan dapat mencapai atau menutup target kekurangan, komisi dapat dibayarkan. Tetapi tentunya ada syaratnya. Syaratnya bagaimana? Di bulan Bapak Ibu tidak capai target tersebut, minimal harus ada satu polis aktif. Jadi tidak boleh nol atau tidak ada produksi. Minimal satu polis aktif dan juga dipastikan untuk absensi kehadiran di kelas 90 Days Next tadi di tiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis minimal 80% kehadiran. Maka allowance dapat dikeluarkan di bulan-bulan berikutnya jika target tersebut dapat ditutup. Itu penjelasan dari saya, Ibu Catherine. Semoga menjawab. Oke, Bapak Ibu, saya cek kembali di kolom chat. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan, maka untuk acara IBOS Next kita hari ini, Bapak Ibu, dapat kita akhiri. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu sudah menginvestasikan waktunya untuk hadir di 1 jam 15 menit bersama kita di hari ini. Thank you untuk Ibu Livani sebagai narasumber kita yang luar biasa. Semoga menginspirasi calon-calon agent kita yang tadinya mungkin masih ragu-ragu setelah mendengarkan kisah sukses Ibu Livani. Setelah ini semua berbondong-bondong untuk menghubungi leadernya ini, Bu, untuk mengisi. Thank you. Semangat ya teman-teman ya. Thank you, Bu Thank Dewi. you, Bu Livani. Thank you, Bapak Thank Ibu you. semuanya. Ya, thank you Bapak Ibu semuanya. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu Bapak Ibu. Bapak Ibu, setelah ini saya akan menampilkan di layar untuk form komitmen. Mungkin Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam program Next dapat mengisi juga untuk link form komitmen yang akan saya share di layar berikut. Akhir kata, selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Pagi. Pagi. Thank you, Bu Livani, Pak Harman. Thank you. Bapak Ibu semuanya. Welcome to my paradise. Come and take a look out through my eyes, and you decide what people like this way. People thieving, fighting, telling lies. They criticize and hate each other. Nature's colors all have changed somehow. The seas are brown, the skies are taking gray. All of these things make me feel so down and think about finding my own place. A place where we can dance and bring, a place where we can share some weed, a place where there's no bullshit and everybody
Oke, Bapak Ibu, untuk IBOS kita hari ini akan saya akhiri. Bapak Ibu, thank you. Selamat pagi